Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali berdiskusi bersama ya. Walaupun saya tidak bisa melihat gerak-gerik kalian, kalian tidak bisa melihat gerak-gerik saya gitu. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita niat belajar gitu ya, bukan gerak-gerik. Oke. Nah, hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai salah satu komponen yang menjadi komponen krusial seperti itu dalam rekayasa genetika, yaitu plasmid yang berperan sebagai vektor. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai vektor plasmid. Nah, plasmid itu apa? Mungkin beberapa kali sudah diulang-ulang ya, teman-teman mungkin sampai bosen. Nah, ini agar teman-teman semakin paham, saking bosennya ketika nanti "Mau beli apa Mas?" "Mbak, beli plasmid." Oh, sampai salah ngomong gitu ya. Nah, plasmid ini adalah molekul DNA yang dia ini berbeda dengan DNA inti ya, DNA kromosom. Dia berbeda dan dia bisa bereplikasi secara mandiri. Dia tidak bergantung pada replikasi yang terjadi di kromosom. Jadi dia DNA, sama-sama DNA, tetapi dia bukan DNA inti. Dia bisa bereplikasi secara mandiri. Nah, si plasmid ini, wah dia adalah plasmid. Nah, plasmid ini dia double strand. Jadi dia sampai saat ini yang diketahui adalah double strand dan bentuknya adalah sirkular. Sirkular seperti karet gelang gitu ya. Nanti kalau ada istilah linear, DNA linear itu seperti benang jahit gitu. Jadi ujung dengan ujungnya tidak nyambung. Tapi kalau sirkular itu nyambung seperti karet gelang. Nah, plasmid itu secara natural, secara alami, itu ada di bakteri. Jadi bakteri itu punya plasmid. Nah, tetapi eukariot itu juga ada yang memiliki plasmid. Contohnya di sel kamir ya, sel yeast, atau ini contohnya Saccharomyces cerevisiae. Ini ada eukariot yang memiliki plasmid. Nah, kalau diibaratkan di rekayasa genetika, plasmid itu dia berperan sebagai kendaraan gitu ya. Kendaraan tempur lapis baja gitu. Yang dia bisa membawa DNA yang ingin kita sisipkan. Nah, plasmid ini bisa direplikasikan di dalam bakteri Escherichia coli dan dia bisa bereplikasi tadi di awal ya, DNA yang ada di dalam plasmid yang kita sisipkan tadi, karena plasmid memiliki sistem replikasi sendiri, nah dia, terpisah gitu. Dalam artian sendiri itu mandiri gitu ya, tidak bergantung dengan kromosom, tidak bergantung dengan kromosom. Nah, dia bisa ikut bereplikasi di dalam sel, bakteri, seperti itu. Nah, kalau diibaratkan lebih jauh lagi, plasmid ini bisa kita ibaratkan sebagai pabrik kecilnya DNA gitu. Kalau kromosom itu besar gitu ya, kalau plasmid ini adalah dia pabrik kecilnya pabrik kecilnya. Nah, plasmid yang bagus itu paling tidak dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia bisa diinsersikan DNA yang ingin kita sisipkan, dia harus bisa disisipi, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa bereplikasi, ini sebenarnya titik udah cukup, dia bisa bereplikasi, titik. Atau lebih bagus lagi, dia bisa bereplikasi pada jumlah yang memang sesuai, yang seperti yang kita inginkan. Dan yang terakhir, dia tidak menghancurkan DNA yang kita sisipkan. Dia bisa disisipi, yang pertama itu, nah ketika sudah bisa disisipi, DNA yang disisipkan itu tetap utuh, tidak terpotong atau yang lain. Nah, ini adalah sifat-sifat dari plasmid yang dia menyebabkan si plasmid ini sangat powerful gitu ya, yang dia sangat berguna di dalam rekayasa genetika.
Nah, si plasmid itu memiliki ORI atau origin of replication kalau teman-teman belajar di bakteri waktu itu ya. Nah, itu dia ORI ini dia sangat sangat penting keberadaannya di dalam, DNA karena dia tempat pertama terjadinya replikasi seperti itu. Nah, di sini plasmid selain punya ORI tadi, karena ini dia bisa bereplikasi mandiri karena punya ORI tadi ya. Nah, selain dia punya ORI, si plasmid ini juga memiliki banyak titik pemotongan enzim restriksi. Jadi dia bisa dipotong oleh beberapa jenis enzim restriksi. Dia menyediakan spot-spot, dia bukan hotspot WiFi ya, dia menyediakan spot-spot untuk dipotong gitu. Nah, ini komponen minimal dari sebuah plasmid ya. Jadi di sebelah kiri, oke, saya keluarkan pulpen ajaib saya. Nah, bagian yang hijau ini, yang warna hijau ini adalah gen-gen yang menyandi molekul-molekul yang menyebabkan si bakteri itu dia menjadi resisten terhadap antibiotik. Nah, yang warna biru ini dia adalah orinya. Nah, di sini adalah titik potong dari enzim restriksi. Kebanyakan tidak hanya satu, kebanyakan ada beberapa titik potong enzim restriksi. Beberapa di sini untuk enzim restriksi yang berbeda. Karena apa? Kita tidak tahu gen kita itu nanti paling cocok dipotong dengan enzim restriksi apa. Jadi harus sesuai. Enzim restriksi yang digunakan untuk memotong plasmid harus sama dengan enzim yang digunakan untuk memotong gen yang akan kita insersikan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, ini sebenarnya penamaannya gimana? Kok ada tadi di sebelumnya tadi ada PBI 430, nanti ada yang lain lagi. Nah, ini contoh nomenklaturnya dari PBR 322. Ini plasmid namanya PBR 322. P ini mengindikasikan bahwa benda ini adalah plasmid. BR ini adalah nama laboratorium di mana plasmid tersebut dikembangkan. Kalau BR di sini contohnya Bolivar dan Rodriguez ya. Yang ini, BR ini adalah nama orangnya, karena nanti ada yang nama university-nya, ada yang penting ini adalah nama orangnya atau lab di mana dia kembangkan, bisa personelnya, bisa tempatnya, gitu ya. Lalu 322 ini adalah kode plasmid yang dikembangkan. Jadi ketika kita mengembangkan sesuatu di dalam lab, contohnya di plasmid ini aja lah, kita bisa jadi memiliki banyak sekali plasmid, koleksi plasmid, dan yang berhasil bisa fleksibel digunakan adalah yang nomor 322. Jadi 322 ini adalah kode dari plasmidnya. Nah, tadi adalah penamaannya. Selanjutnya adalah klasifikasinya. Ini bisa diklasifikasikan plasmid ini. Yang pertama adalah plasmid F. Ini saya sampaikan agar teman-teman nanti ketika menemukan istilah ini di jurnal, itu sudah ada gambaran gitu ya. Plasmid F, F ini berarti fertility, kesuburan gitu ya. Nah, ini dia membawa gen TRA. TRA ini beberapa sumber menyampaikan kalau TRA ini artinya transfer. Apa yang ditransfer? Yang ditransfer adalah si plasmid ini melalui konjugasi. Jadi antar bakteri itu bisa melakukan dalam tanda kutip berkembang biak gitu ya, transfer plasmid gitu, itu melalui konjugasi. Jadi dia menempel menempel satu dengan yang lain melalui suatu saluran gitu ya. Nah, melalui saluran itu materi genetik itu ditransfer ke bakteri yang baru. Nah, ini makanya namanya fertility, F plasmid. Yang kedua adalah plasmid resistance atau plasmid R. Nah, ini plasmid yang mengandung gen-gen yang tahan terhadap antibiotik. Contohnya RP4 plasmid dari Pseudomonas. Lalu ada col plasmid. Col ini artinya adalah colchicine yang dia bisa membunuh bakteri yang lain. Contohnya col E1 dari plasmid Escherichia coli. Lalu yang keempat ada virulence plasmid. Nah, di sini plasmid yang dia memberikan memberikan, patogenisitas dari sebuah patogen, dari sebuah bakteri patogen. Nah, ini contohnya
adalah T. plasmid. T. plasmid ini ada di dalam bakteri Agrobacterium tumefaciens. Nah, ini biasanya dia digunakan untuk merekayasa, tanaman. Ini adalah plasmid yang umum digunakan untuk menyisipkan gen pada tanaman. Nah, plasmid ini dia berperan dalam patogenisitasnya si Agrobacterium untuk menyebabkan penyakit Crohn Gall. Jadi di sini, dia menyebabkan penyakit, tetapi dia karena penyakitnya ini juga disebabkan karena ada mekanisme menyisipkan tadi, ini dimodifikasi agar T. plasmid ini bisa digunakan untuk rekayasa genetika. Nah, yang terakhir adalah degradatif plasmid. Nah, di sini ini khusus ya, plasmid-plasmid khusus yang dia bisa memproduksi molekul-molekul yang tidak umum ada di bakteri, contoh toluen, asam salisilat. Nah, ini contohnya plasmid dari Pseudomonas butida. Lalu istilah plasmid copy number. Jadi copy number dari plasmid. Copy number itu adalah jumlah plasmid yang ada dalam satu sel bakteri. Ketika bakteri itu ditumbuhkan dalam kondisi normal. Kondisi normal ya suhu, media, dan lain-lain itu dalam kondisi normal. Itu si bakteri itu bisa disisipi berapa plasmid atau jumlah plasmid yang ada di dalam satu sel bakteri tersebut. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa plasmid ini bisa bereplikasi mandiri tanpa tergantung dengan kromosom, tetapi alat-alatnya sama ya. Alat-alat atau komponen-komponen untuk replikasi kayak DNA polimerase dan lain-lain itu sama. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk beberapa bakteri itu jumlah plasmid itu adalah sama dengan jumlah kromosomnya, jadi satu. Jadi dalam satu sel bakteri itu hanya bisa memiliki satu jenis plasmid, jadi copy number-nya 1. Tetapi untuk beberapa jenis plasmid itu dia bisa bereplikasi di dalam sel bakteri itu lebih dari satu, bahkan ada beberapa sampai 50 plasmid dalam satu sel. Nah, di sini untuk plasmid-plasmid yang memiliki copy number yang tinggi, itu plasmid ini menjadi suatu workhorse. Jadi dia kuda yang bisa bekerja sangat keras gitu ya. Jadi dia benar-benar jadi sumber daya yang luar biasa dalam rekayasa genetika. Nah, di sini biasanya plasmid-plasmid yang memiliki copy number yang tinggi ini dia digunakan untuk memanipulasi DNA-DNA rekombinan yang kecil, kurang dari 15.000 base pair. Nah, untuk plasmid-plasmid yang memiliki copy number yang rendah, itu dia digunakan untuk memanipulasi gen-gen yang dia tidak stabil ketika dimasukkan ke dalam plasmid yang copy number-nya tinggi. Nah, ini biasanya untuk mengkonstruksi bakterial artificial, kromosom ya. Jadi sesuai namanya, ini kromosom bakteri artifisial yang dia tiruan gitu. Nah, di sini bedanya dengan yang high copy number, kalau yang high copy number tadi dia efektifnya untuk memanipulasi DNA rekombinan yang kecil, kalau di sini dia besar, lebih dari 100.000 base pair DNA rekombinan. Nah, ini contoh plasmid dan copy number-nya. Nah, ini plasmid, nama plasmidnya sesuai tadi nomenklatur. Nah, replikon ini asalnya, jadi dia ini asalnya dia dari mana gitu. Lalu copy number-nya berapa. Contoh yang pertama, PBR322 yang tadi. Dia replikonnya aslinya adalah PMB1. PMB1. Ini bukan penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, ini aslinya dari PMB1, dia copy number-nya 15 sampai 20. Lalu ada PUC. Ini modified from PMB1. Jadi ini replikonnya ini dimodifikasi jadi PUC. Ini sampai 500 hingga 700 copy number. Banyak sekali. Banyak. Jadi masing-masing plasmid itu memiliki karakter sendiri-sendiri.
Nah, ini adalah kelengkapan dari plasmid, fitur-fitur plasmid yang membuat plasmid ini powerful. Atau ini sebenarnya satu ya, namanya selectable marker, tapi ini banyak banyak selectable marker. Nah, selectable marker ini sesuai namanya selectable, jadi dia bisa menjadi menjadi komponen yang menentukan ini terpilih atau tidak terpilih gitu. Nah, di sini apa sih yang membuat, masuk dari terpilih sama tidak terpilih? Jadi di sini, itu menjadi marker sebagai penanda bahwa si plasmid itu berhasil membawa DNA yang kita sisipkan atau tidak. Nah, ini adalah namanya penanda penanda untuk memilih, selectable marker gitu. Nah, fitur-fiturnya apa saja? Di dalam plasmid itu ada, ini ya, gen-gen penyandi resistensi antibiotik, lalu produksi antibiotik, lalu dia bisa memproduksi molekul-molekul yang bisa mendegradasi bahan-bahan aromatik, lalu produksi hemolisin, fermentasi gula, produksi enterotoksin, lalu resisten terhadap logam berat, lalu produksi bakteriosin, lalu ini ada tadi yang T-plasmid tadi, produksi semacam tumor gitu ya pada tanaman. Jadi ketika tanamannya berhasil disisipi oleh gen yang kita inginkan, itu berarti dia nanti tanamannya akan muncul tumor. Nah, yang di plasmid tadi. Lalu produksi hidrogen sulfida, lalu dia bisa melakukan regulasi, bisa melakukan kontrol terhadap, pemotongan dan modifikasi yang dilakukan oleh host. Nah, ini luar biasa. Ini ini masing-masing plasmid tidak memiliki semuanya dalam satu plasmid, tetapi untuk masing-masing plasmid mungkin memiliki beberapa, dan beberapa fitur ini bisa digunakan sebagai selectable marker. Nanti kita pelajari, di aplikasinya akan seperti apa. Nah, di sini untuk rekayasa genetika, plasmid itu tadi yang ideal di depan tadi ya, yang dia bisa disisipi. Nah, di sini, khusus untuk rekayasa genetika, plasmid itu dia harus memiliki fitur tadi selectable marker. Jadi dia bisa bisa dibedakan mana gen yang berhasil disisipkan, mana yang dia tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, dia memiliki satu tempat, satu posisi yang memiliki banyak sekali sekuens yang bisa dipotong oleh enzim restriksi. Enzim restriksi ada banyak. Nah, di situ di dalam plasmid itu ada satu spot yang di mana banyak sekali tempat untuk bisa dipotong. Spot di sini tidak hanya satu basah gitu ya, tapi dia tidak berjauhan, tidak di posisi yang berjauhan. Dia di dalam satu satu tempat gitu. Nah, yang ketiga adalah memiliki berat molekul yang rendah, karena di sini bisa dengan berat molekul yang rendah, ini dia lebih mudah dia mudah ditransformasi, bisa dimasukkan ke dalam, bakteri Escherichia coli, lalu lebih stabil, dan biasanya dia memiliki copy number yang tinggi. Dan dia bisa, untuk plasmid-plasmid yang memiliki berat molekul yang rendah, dia bisa disisipi DNA, potongan DNA yang lebih besar. Dan tentunya kalau dia kecil, itu lebih mudah di-handle. Kalau dia besar, panjang gitu ya, untuk plasmidnya itu besar, itu kan kayak kewer-kewer gitu ya. Jadi dia akan lebih mudah untuk, terpecah atau rusak. Nah, ini contoh beberapa plasmid ya, yang ini adalah PUC. PUC di sini ada gen resisten antibiotiknya ampicillin (AMP), dia panjangnya 2750 base pair. Di sini ada orinya, lalu di sini ada Laxi. Jadi teman-teman kalau ketemu Laxi, ini adalah gen yang dia menyandi, eee, enzim yang bisa memecah laktos. Nah, di sini clusters of sites ini adalah tempatnya sekuen-sekuen
urutan-urutan nukleotida yang dia bisa dipotong oleh enzim restriksi. Nah, ini yang B, ini dia zoom dari bagian laksi ini, di-zoom ke sana. Nah, kalau yang ini PUC8 ya, ini PUC8, karena nanti setelah ini ada PUC18. Jadi PUC ini sama kayak tadi, ada banyak plasmid yang dikembangkan, kalau di sini PUC8. Nah, ini ada cluster of site-nya di sini ya. Nah, di sini ketika di-zoom, zoom out, zoom in, ini ada titik potong untuk berbagai macam enzim restriksi. Misal di sini Hinitri, PST1, dan seterusnya BAMH1, EcoR1. Ini di sini. Jadi yang dimaksud single site tetapi dia bisa dipotong oleh banyak enzim restriksi itu seperti ini. Ini di sini enggak terpencar-pencar di sini, ada yang di sini, di mana gitu. Enggak, tapi jadi satu di sini. Nah, itu yang PUC8. Sedangkan PUC18 itu lebih banyak enzim restriksi yang disediakan di sini. Lalu, nah ini keterangannya adalah PUC ini, plasmid PUC, itu dia memiliki copy number yang sangat tinggi. Dan di sini memiliki polycloning site, memiliki banyak tempat untuk bisa di-cloning gitu. Banyak tempat yang bisa disisipi. Untuk PUC19 ada 2.800 base pair yang bisa disisipkan. Nah, ini ada plasmid GEM3Z. Nah, ini contohnya atau gambarannya dia juga selectable markernya ampicillin, antibiotiknya. Lalu dia sama 2.750 base pair. Orinya di sini ada promotor di sini SP6, di sini T7 promotor, ini laxi. Nah, ini restriction site-nya ada di sini. Nah, ini ketika diinsersikan DNA dari luar ya. Jadi ketika diinsersikan DNA dari luar seperti ini. Nah, ini dia akan memotong bagian laksinya. Laksinya dia akan terpotong seperti ini. Ya, jadi dia jadi dua seperti ini. Nanti promotornya dia menggunakan T7 promotor. T7 ini dia nama virus di sini. Jadi nanti dia transkripsi RNA-nya dia ke arah sana. Nah, itu tadi dua contoh gambaran plasmid ya. Jadi di dalam plasmid itu ada gen resistensi antibiotik, lalu ada laksi tadi juga bisa digunakan sebagai selectable marker, ampicillin tadi juga bisa, lalu harus ada orinya, lalu harus ada titik potong untuk enzim restriksinya. Nah, lalu gimana ketika plasmid udah dimasukkan ke dalam bakteri, udah berhasil masuk, atau kita sudah melakukan proses transformasi, memasukkan plasmid ke dalam bakteri. Bayangkan kita memiliki 100.000 plasmid, kita juga memiliki 100.000 bakteri. Nah, plasmidnya ini kita heat shock, kita gunakan kejut suhu gitu ya, sehingga ada bakteri yang berhasil dimasuki oleh si plasmid, atau dibalik, plasmidnya berhasil masuk ke dalam sel bakteri. Nah, kita tentu perlu menyeleksi ini bakteri mana yang dia berhasil makan dalam tanda kutip si plasmid atau dimasuki plasmid, mana yang bakteri dia tidak mengandung plasmid yang kita rekayasa. Nah, ini cara pertama ini. Tadi ada gen tahan ampicillin ya. Tadi ada gen tahan ampicillin. Si bakteri ditumbuhkan di dalam media yang mengandung ampicillin. Yang hidup berarti dia mengandung plasmid yang kita sisipkan karena dia tadi ada gen resisten ampicillin. Nah, yang nggak hidup itu dia tidak memiliki plasmid yang kita sisipkan. Nah, ini untuk PBR 322 ini dia bisa digunakan seperti ini ya. Jadi dia yang pertama dia ampicillin dulu. Nah, ketika udah ada yang tumbuh, ini ada
semacam blok terbuat dari kayu, steril gitu ya. Dia untuk membuat replika plating. Jadi ini di dalam petri dish gitu, wooden block-nya ini diletakkan di atasnya. Jadi disentuhkan di atas koloninya, tek gitu. Jadi posisinya koloni-koloninya itu ada di sini nanti, nempel di sini. Nah, setelah itu dimasukkan ke media yang ada tetrasiklinnya, yang dia ada di media tetrasiklinnya. Nah, di sini dia semacam dipaste gitu ya, lalu dia ditelungkupkan lagi di sini, sehingga terkopi. Posisinya persis seperti ini. Posisinya akan persis seperti ini. Lalu diinkubasi, maka nanti yang tumbuh itu berarti dia tahan tetrasiklin dan amfisilin, sedangkan yang dia tidak tumbuh, dia hanya tahan amfisilin, tidak tetrasiklin. Nah, di sini sayangnya PBR 322 tidak masuk di contoh ya. Oke, kita gunakan ini aja. Jadi, misal ini adalah gen tahan tetrasiklin, yang kuning ini. Kalau utuh seperti ini. Kalau utuh, yang kuning nyambung dia gen tahan tetrasiklin. Karena kepotong oleh DNA insert, maka dia tidak tahan terhadap tetrasiklin, karena dia nggak utuh. Dia kepotong oleh si insert ini. Nah, di sini dia 2 kali, penumbuhan. Yang pertama, ini untuk ngecek keberadaan yang amfisilin ini dulu, yang amfisilin. Oke, ini berarti dia, masuk, ada plasmid yang memang mengandung gen amfisilin yang dimasukkan. Siapa tahu nanti ada bakteri yang kita tumbuhkan itu sudah ada amfisilinnya. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, baru kita tumbuhkan di media yang dia mengandung tetrasiklin. Makanya harusnya dia nggak tumbuh. Dia harusnya nggak tumbuh kalau misal ditumbuhkan di media yang ada tetrasiklinnya, ada antibiotik tetrasiklinnya, karena tadi udah kepotong ya. Nah, ini makanya kita bisa menentukan yang tumbuh di bagian sini dan ini ada 3 inilah yang berhasil kita sisipkan. Dari bakteri yang mengandung plasmid yang sudah disisipi oleh gen yang dari luar, yang kita inginkan. 1, 2, 3, ini bisa ditumbuhkan di petri yang baru. Nah, ini contoh yang lebih mudah. Kalau tadi sama-sama tetrasiklin ya, karena tadi juga choice dia tadi adalah pilihan juga, pilihan lain yang digunakan untuk menyeleksi. Nah, ini ada PUC8, di sini gen resisten amfisilin, di sini Laxzi, gen Laxzi. Ini yang kita gunakan adalah bamhawan nanti. Nah, nanti ketika udah disisipkan, Laxzi-nya ini kepotong. Tadi Laxzi ini gen-gen yang dia memproduksi enzim, ini nanti beta galaktosidase yang digunakan untuk mendegradasi laktosa. Nah, di sini ketika udah rekombinan, dia bentuknya seperti ini ya. Nah, ketika dia sudah dimasukkan ke dalam bakteri, lalu bakterinya itu ditumbuhkan di dalam agar yang ditambahkan dengan galaktosida sama IPTG ya. IPTG ini fungsinya untuk memboost promotor sehingga gen yang ada di sini tadi promotor misalnya di sini, IPTG ini dia bisa meningkatkan kapasitas untuk mengekspresikan gen yang ada di sini. Nah, di sini medianya itu mengandung substrat untuk beta galaktosidasenya. Nah, kalau misal si substrat tadi berhasil di diolah oleh si enzim, itu akan berubah berwarna biru koloninya. Tetapi kalau dia tidak berhasil, tidak memiliki enzim galaktosidase yang digunakan untuk mengolah substrat ini, dia akan tetap berwarna putih. Nah, di sini bisa untuk menyeleksi, berarti yang warna putih ini yang dia rekombinan. Karena apa tadi ini kepotong. Ini kepotong. Jadi Laxzi-nya dia kepotong, dia tidak efektif lagi. Karena kepotong di sini. Yang dia berwarna biru, nah ini dia bukan rekombinan. Tidak tersisipi oleh plasmid yang kita inginkan. Nah, yang kita gunakan nanti adalah yang putih ini. Ini kita kembangkan. Nah, ini ya gambaran lainnya. Ini ketika
Ketika normal, laksi ini dia menjadi enzim fungsional. Ketika ditambahi X-gal, dia ada produknya nanti. Ini substratnya, X-gal ini dikonversi oleh si enzim menjadi sebuah produk yang nanti warnanya biru. Ya, ini berarti penyisipan kita gagal. Tetapi ini kepotong, ada insertnya ini, insert DNA yang kita sisipkan. Nah, di sini menjadi tidak berfungsi lagi enzimnya, galaktosidasenya tidak berfungsi lagi karena kepotong. Nah, di sini X-gal-nya tidak menjadi produk ketika dikonversi, karena nggak ada yang mengkonversi, jadi tidak menjadi produk apa-apa. Jadi tetap seperti itu, tidak ada proses pengolahan X-gal. Nah, ini berhasil kita rekombinasi. Nah, ini contohnya ini ya. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna putih. Yang kita ambil yang berwarna putih. Nah, kalau yang paling mudah ya antibiotik tadi ya. Jadi yang tumbuh di media berarti dia yang tersisipi oleh plasmid atau transformasinya berhasil gitu. Jadi di sini plasmidnya itu mengandung gen resisten terhadap kanamisin. Nah, tinggal ditumbuhkan aja bakterinya di media yang ada antibiotik kanamisinnya. Yang dia hidup berarti dia mengandung plasmid yang kita inginkan. Seperti itu. Kita bisa lihat di Petri ini ya, kalau yang tumbuh seperti ini, yang ini dia nggak tumbuh. Baik, ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Seperti biasa silahkan jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung menghubungi saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.